Marcel. Sheila terengah-engah, ketika mendorong dada Marcel agar menjauh darinya. Ia merasa sudah terlalu dalam dan mereka bisa keluar batas jika tidak berhenti sekarang. Rasa rindu yang terpendam selama 2 tahun belakangan ini membuncah hingga tak bisa terkendali. Ketika sudah mulai sadar bahwa apa yang baru saja mereka lakukan hampir melewati batas, Marcel mengalah nafas kemudian membantu Sheila untuk bangkit dari posisi berbaringnya. Diusapnya bibir Sheila yang masih basah karena ulahnya. "Maafkan aku. Kamu tidak nyaman ya?" Wajah Sheila memerah malu karena pertanyaan Marcel. Tidak, hanya saja. Ia memasang muka cemburut dengan alis menungkik heran. "Sejak kapan kamu seberani ini?" 2 tahun lalu, saat di pantai. "Kamu tidak berani melakukan hal seperti ini. Jangan bilang, di Paris kamu sering berciuman dengan wanita bule, iya kan? Tuduhanmu keterlaluan. Mana ada yang seperti itu, mau bukti?" "Untuk apa? Tidak perlu. Memangnya kita apa? Bukan siapa-siapa. Ayo makanlah, setelah ini aku harus pulang." Sheila mengubah posisinya, sambil memeluk bantal sofa. "Ya, sekarang bukan siapa-siapa." Marcel menarik nampan berisi makanan yang tadi saya bawa, dan mulai melahapnya perlahan. "Tapi nanti, setelah semua pekerjaanku selesai." Sambil mengunyah ia menoleh menatap Sheila. "Mau menikah denganku?" "Heh." Sheila mendadak blank. Tunggu, apa kamu baru saja melamarku?" Apa kurang jelas?" "Hah?" Sheila terperangah tak percaya. "Selama 2 tahun belakangan ini aku tidak pernah menyukai pria manapun. Aku menutup diri dan selalu memikirkan kamu." "Ya. Memang aku tidak pernah berharap kita akan kembali seperti sekarang, tapi aku juga tidak pernah membayangkan kalau aku akan dilamar sambil makan sup di ruang tamu apartemen kosong." Marcel yang sejak tadi berusaha menahan tawa, kini akhirnya terbahak-bahak dengan sangat keras. "Aku cuma bercanda. Mana ada lamaran yang seperti itu. Aku hanya ingin tahu respon kamu saja. Dan ternyata kamu masih berharap ya?" "Ih, Marcel kau menyebalkan." Sheila berdiri dari posisi duduknya. "Aku mau pulang." "Jangan. Di sini saja. Nanti ada Gavin, aku tidak enak." Dengan cepat Marcel menuntun Sheila agar kembali duduk di sofa. Ia bersimpuh di depan wanita itu dengan tatapan penuh keteduhan. "Aku mencintaimu, dan akan terus seperti itu. Percayalah kepadaku, meski aku tidak bisa berjanji untuk selalu berada di sisimu selama 24 jam, tapi sejauh apapun aku pergi pada akhirnya kita akan bersama hingga ajal memisahkan." Sheila tersenyum dengan tatapan haru. "Ya. Sejauh apapun rencana yang mereka bangun selama 2 tahun belakangan ini untuk saling melupakan, pada akhirnya takdir tetaplah menjadi penentu segalanya. Aku juga sangat mencintaimu. Katakan, apa kita berhak bahagia?" "Kamu takut?" Marcel mengusap lembut pipi Sheila. Ia bisa memahami kegelisahan hati wanita itu, terlebih Kinos adalah teman mereka dan hingga saat ini, mereka sama-sama takut kebahagiaan yang mereka bangun kembali akan menyakiti orang lain. "Percaya padaku. Aku akan membuktikan semuanya." Beberapa hari berlalu, dan malam ini adalah hari terakhir Marcel di Surabaya. Untuk itu ia dan Sheila menghabiskan waktu bersama sebelum besok pagi harus kembali ke Jakarta dan 1 minggu setelahnya ia harus kembali ke Paris untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan dan juga tugas akhir kuliahnya di sana. Kepulangan Marcel seolah menjadi kesedihan sendiri untuk Sheila, terlebih mereka baru saja berbaikan dan rindu itu belum usai sepenuhnya. Dan malam ini, seolah menjadi malam yang paling indah. Ini kuncinya.
Marcel yang baru saja selesai mandi spontan mengerutkan keningnya ketika melihat kunci motor di tangan Sheila. Mereka tidak pernah membahas hal apapun sejak pagi tadi dan tiba-tiba saja Sheila datang dan langsung menyodorkan kunci motor. Punya siapa? Minjem punya tetangga. Sheila meletakkan kunci motor tadi di telapak tangan Marcel. Malam ini ayo jalan-jalan ke alun-alun kota. Besok kan kamu harus kembali ke Jakarta dan aku harus fokus bekerja lagi, jadi malam ini aku ingin bersama kamu dari sekarang sampai besok pagi. Kedua mata Marcel membulat dengan pipi merona merah. Yakin? Ih, kamu mikir apa? Dengan kesal Sheila memukul bahu Marcel. Ia seolah mengerti dengan arah pembicaraan pria itu tanpa harus mengungkapkannya secara langsung dan terang-terangan. Tidak seperti itu juga. Pokoknya siap-siap, aku mau jalan-jalan malam. Hehe, kirain kamu mau, aku sih siap lahir batin. Paling besok langsung nikah saja. Sheila menggeleng dengan tatapan tak percaya. Makin ngawur. Dah, aku tunggu di ruang tamu. Sheila segera bergegas meninggalkan tempat tersebut. Malam ini ia sudah sangat siap dengan menegangkan celana jeans dan hoodie oversize. Saking antusiasnya, Sheila bukan hanya meminjam motor salah satu pemilik unit apartemen, tetapi juga lengkap dengan 2 helm. Sekitar setengah jam bersiap-siap, akhirnya Marcel keluar menghampiri Sheila yang sudah menunggunya di ruang tamu. Tetapi dari jarak beberapa meter ia menghentikan langkahnya saat melihat sang pujaan hati begitu lelah karena seharian bekerja, tetapi masih ngotot ingin pergi jalan-jalan malam ini. Kamu yakin mau keluar? Sheila yang sejak tadi duduk sambil memijat tekuk lehernya segera berdiri berhadapan dengan Marcel. Pokoknya malam ini aku mau kita jalan-jalan. Coba saja tadi siang aku tidak ada rapat dan kamu tidak syuting, mungkin dari siang aku ajak kamu. Antusias sekali. Marcel mencubit kedua sisi pipi Sheila dengan gemas. Maaf ya, aku tidak bisa lama-lama di sini. Tapi aku janji nanti setelah ucapan Marcel menggantung saat Sheila membekap mulutnya dengan telapak tangan. Nanti saja sedih-sedihnya, aku tidak bisa. Sambil menahan tangis Sheila segera berbalik pergi meninggalkan tempat itu. Ia tak ingin Marcel melihat jika sebenarnya ia sedih karena mereka akan kembali berpisah untuk sementara waktu. Meski Sheila berusaha keras untuk menutupi kesedihannya, tetapi Marcel bisa merasakan kesedihan wanita itu. Namun, tidak ada yang bisa ia lakukan sekarang, karena semua demi masa depan mereka juga kelak. Sesampainya di parkiran, Marcel bergerak cepat memakaikan helm untuk Sheila. Sudah lama ia tidak melakukan hal itu. Peka juga kamu, ucap Sheila dengan wajah cemburut. Ia terus mendogak menatap Marcel yang sedang memasang pengait pengaman helm. Aku pikir kamu sudah lupa tentang hal ini. Mana mungkin aku lupa. Sebelum mundur, Marcel masih sempat-sempatnya mencium singkat bib 1R Sheila. Yang satu ini juga tidak akan lupa. Bak! Satu pukulan Sheila berikan tepat di lengan pria itu. Sekarang kamu berani sekali, ini tempat umum tahu. Untung lagi sepi. Kamu juga sekarang berani sekali memukulku sampai berdenyut begini. Marcel sambil mengusap lengannya. Satu tangan yang lain bergerak perlahan menggenggam tangan Sheila. Jadi mulai sekarang kita pacaran ya? Kali ini Sheila yang nampak malu hingga menutup kaca helm untuk menyembunyikan rona wajahnya. Sudah umur segini, masih harus pacaran dulu, aku nyari yang serius. Ya sudah, nanti aku seriusin. Sekarang aku akan ajak kamu jalan-jalan naik motor, sebelum besok aku harus balik ke Jakarta dan kembali ke Paris. Jangan sedih, oke? Sheila hanya mengangguk lemah, lalu memeluk Marcel dengan erat.
Malam ini akan menjadi momen indah yang mereka habiskan bersama, tentu saja dalam batas sewajarnya. Siang harinya, Marcel baru saja tiba di Jakarta. Sejak keluar dari bandara ia tak henti-hentinya berbalas pesan singkat dengan Sheila. Hingga tiba-tiba saja ponselnya berdering tanda panggilan masuk, dan itu datang dari Aina. "Iya Ai, ini baru landing. Supir Mas Arhan, sedang dalam perjalanan menjemput kamu, tapi katanya terjebak macet, kamu tidak apa menunggu sebentar?" "Aku dan Gavin naik taksi saja, karena aku mau ke kantor agensi sebentar. Minta dia menjemput kami dari sana saja nanti." "Baiklah. Tapi malam ini kamu tidak boleh tidur di apartemen ya, harus ke rumahku, karena ada berita penting yang harus aku sampaikan kepada kamu dan nenek." "Siap Nyonya." Marcel mengakhiri panggilan telepon tersebut lalu menoleh melihat Gavin yang nampak masih mengantuk. "Cari taksi saja, kita ke WN agensi sebentar." "Oke siap." Marcel kembali membalas pesan singkat yang dikirim oleh Sheila. Saat ini hubungan mereka benar-benar sudah membaik, tetapi masih ada hal yang mengganjal di hati Marcel. Tentu saja apalagi jika bukan tentang Kinos. Selama kepergiannya selama 2 tahun ke Paris, ia belum pernah bicara empat mata dengan pria itu. Tidak bisa ia pungkiri pertemuan terakhir mereka memberikan kesan yang buruk, hingga saat ingin memulai sesuatu yang baru dengan Sheila ia merasa, Kinos adalah orang yang paling pertama yang harus ia temui, walau bagaimanapun pria itu pernah menjadi bagian yang sangat penting di hidup Sheila dan mungkin hingga saat ini meski tidak lagi berstatus sebagai pasangan. Kinos pun menjalani hari-harinya selama 2 tahun dengan baik, meski belum memikirkan untuk menikah tetapi ia akhir-akhir ini ia mulai dekat dengan Bianca, sahabat kecilnya. Meski pernah meminta wanita itu untuk menjauh tetapi pada dasarnya mereka memang sefrekuensi. Terlihat Kinos begitu sibuk di depan laptopnya. Meski di kehidupan sehari-hari ia tidak lagi mengenakan kacamata tetapi saat bekerja ia tetap harus menggunakan alat bantu tersebut. "Pak, maaf mengganggu. Ada yang mau ketemu," kata seorang karyawati sesaat setelah memasuki ruang kerja Kinos. "Siapa?" Kinos malah balik bertanya sambil membuka kacamatanya. "Marcelino, Pak. Tadinya saya meminta dia untuk langsung masuk saja, tapi dia minta saya untuk bertanya kepada Anda dulu apakah punya waktu karena dia ingin mengobrol panjang." Kinos berdecak sambil menggeleng pelan. "Ada-ada saja. Panggil dia masuk." "Baik, Pak." Karyawati itu berbalik pergi meninggalkan ruangan Kinos. Tak berselang lama Marcel muncul sambil mengangkat tangan kanannya tinggi ke atas. "Apa kabar Pak Direktur? Kamu ada saja." Kinos berdiri dari posisi duduknya, melangkah mendekati Marcel. "Kamu seperti orang asing saja, kalau mau ketemu ya langsung masuk. Bagaimana di Surabaya seru?" Marcel mengangguk sambil tersenyum canggung. Seru. Sayangnya tidak bisa lama, aku harus kembali ke Paris minggu depan setelah fan meeting di Jakarta. Waktu akan cepat berlalu. Duduklah." Sesuai permintaan Kinos, Marcel segera duduk. Entah mengapa sejak tadi ia berusaha santai tetapi mimik wajahnya menunjukkan bahwa ia sedikit panik dan juga gugup seolah ingin meminta izin kepada calon mertua. Kinos duduk di hadapan Marcel setelah mengambil 2 kaleng minuman di dalam lemari pendinginnya. "Entah mengapa aku punya firasat bahwa kedatangan kamu ke sini ingin membahas sesuatu yang penting dan itu bukan tentang pekerjaan, benar kan? Kamu selalu bisa menebak dengan mudah." "Ya, aku akui itu." Marcel meraih minuman di atas meja, dan langsung ia teguk untuk membasahi tenggorokannya yang tiba-tiba terasa kering. "Apa ini tentang kamu dan Sheila? Sejak awal aku tidak pernah mempermasalahkan hubungan kalian.
Justru aku menyesal karena sempat memaksakan kehendakku. 2 tahun belakangan ini aku dan Sela sudah berdamai dengan keadaan. Aku fokus bekerja, menjaga ibuku yang sakit, kakakku cerai, adikku menjadi korban bullying. Hidupku serasa berat. Tapi hidup harus tetap berjalan. Sama seperti aku yang sudah terbiasa, aku harap kamu juga tidak menyalahkan dirimu sendiri. Aku berbahagia untuk kalian, dan aku harap suatu saat nanti, kamu dan Sela akan berbahagia untukku. Penjelasan Kinos begitu panjang dan penuh ketegasan di setiap kata-katanya. Ia ingin Marcel memahami bahwa waktu yang berjalan akan mengubah banyak hal dalam hidup, terutama tentang perasaan. Ia juga ingin memberitahu bahwa setelah perpisahan itu hidupnya baik-baik saja dan juga pertemanannya dengan Sela berjalan sebagaimana mestinya. Terlihat Marcel masih diam terpaku sambil menatap Kinos yang duduk di hadapannya. Aku sampai tidak tahu harus berkata apa. Beberapa hari ini, aku dan Sela mulai memperbaiki hubungan kami yang sempat memburuk. Dan aku memutuskan untuk menikahinya awal tahun ini. Kinos mengangguk sambil tersenyum tipis. Meski kata ikhlas sudah terucap, sudah pasti ada ketidaknyamanan di dalam hatinya, tetapi semua tertutupi dengan keadaan yang membuat ia merasa bahagia melihat orang yang dulu sempat ingin dijadikan sandaran hidup kini ingin berbahagia dengan orang selain dirinya. Aku mendukung kalian. Setelah melihat Sela dan kamu menikah, aku akan menyusul secepat. Marcel Tekeke tak percaya. Hei, apa ini? Apa aku ketinggalan info? Bisa-bisanya kamu bilang ingin menyusul, padahal aku belum pernah melihat wanita yang hendak kamu jadikan calon istri. Nanti juga tahu pas hari H. Gelak tawa keduanya menggema hingga sekeliling ruangan. Pada akhirnya cinta akan kembali kepada yang berhak memilikinya. Terkadang yang selalu menemani tidak selalu menjadi tambatan hati, karena perasaan akan mencari tempatnya sendiri, bahkan kepada orang baru sekalipun.